Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PMM akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami panen. Nah, sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Winda Aulia Putri, yang kedua Reni Bagus Prayoga, dan yang ketiga Rizka Sofiana Putri. Ada beberapa topik yang akan kami presentasikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama traktor roda 4, yang kedua combine harvester, yang ketiga transplanter, yang keempat reaper, dan yang kelima seeder. Nah, yang pertama adalah traktor roda 4. Traktor roda 4 adalah kendaraan pertanian yang sangat umum digunakan di seluruh dunia. Mereka memiliki 4 roda yang dirancang untuk memberikan daya penggerak dan stabilitas yang sangat tinggi. Untuk nama mesinnya sendiri adalah traktor double gardan, yang sering dikenal dengan sebutan four-wheel drive tractor. Adalah jenis traktor yang mengoperasikan keempat roda termasuk roda depan dan belakang. Fungsi utama traktor roda 4 adalah seperti membajak, mengolah tanah, menanam tanaman, dan mengangkut hasil panen. Traktor raksasa yang ada di gambar tersebut adalah yang biasa digunakan di perkebunan yang luas yang mempunyai daya sampai 150 kW atau 200 HP. Namun begitu, biasanya traktor roda 4 yang biasanya digunakan itu mempunyai daya antara 30 sampai 60 kW atau 40 sampai 80 HP. Kapasitas kerja traktor tersebut adalah 30 sampai 35 jam setiap hektar dengan satu alur pemotongan. Sedangkan yang 3 alur pemotongan berkisar 18 sampai 20 jam tiap hektar. Mekanisme kerja traktor keempat yaitu melibatkan sejumlah komponen yang berfungsi dalam mengoperasikan dan mengendalikan kendaraan ini di lingkungan pertanian. Pada intinya, traktor roda 4 ditenagai oleh sebuah mesin, biasanya menggunakan bahan bakar diesel atau bensin, yang menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan traktor. Energi yang dihasilkan oleh mesin ini kemudian disalurkan melalui sistem transmisi yang memungkinkan pengemudi mengatur kecepatan dan arah pergerakan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada combine harvester. Combine harvester adalah mesin panen padi yang serba komplit dan canggih di pengoperasiannya. Combine harvester dapat bekerja cepat pada areal sawah yang luas. Waktu yang dibutuhkan untuk memanen padi relatif singkat. Combine harvester dilengkapi dengan alat pemotong, rontok, dan mengarungkan padi dalam suatu proses kinerja saja. Nama mesin Combine harvester mesin modern yang digunakan untuk memotong padi, merontokkan, dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Berfungsi untuk memotong padi, merontokkan, dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan fungsi tersebut, waktu dan tenaga untuk memanen lebih efisien. Kebutuhan daya pada mesin pemanen padi kombinasi ini merek Yanmar model IH150 mempunyai daya mesin 14 HP. Apabila ingin ditingkatkan efisiensi dapat menambah daya mesin tersebut. Kapasitas kerja combine harvester dapat ditentukan dari perhitungan luas tanah, konsumsi bahan bakar waktu penanian dan hasil panen, namun biasanya didapatkan 7,87 HA per jam dengan efisiensi kerja sebesar 63,59%. Cara kerja dari alat combine harvester adalah pertama, mengangkat dari windrow untuk memotong tanaman, lalu mengangkat dan memasukkan bahan yang telah dipotong ke dalam mekanisme thresher. Perontakan biji atau malai, memisahkan biji dari sisa-sisa tanaman, membersihkan biji dari sisa-sisa kotoran. Yang ketiga ada transplanter. Mesin penanam padi atau disebut rice transplanter adalah mesin tanam padi yang digunakan dengan cara bibit padinya disemai dahulu pada dapok atau tray sekitar 15-20 hari. Rice transplanter dilengkapi pelampung yang digunakan untuk beroperasi di lahan sawah dengan kedalaman lumpur tertentu. Rice transplanter ada dua tipe yaitu walking rice transplanter dan riding rice transplanter. Rice transplanter dilengkapi pelampung yang digunakan untuk beroperasi di lahan sawah dengan kedalaman lumpur tertentu. Transplanter adalah mesin tanam padi yang digunakan dengan cara bibit padinya disemai dahulu pada dapok atau tray sekitar 15-20 hari. Dengan adanya alat dan mesin pertanian yang memiliki fungsi masing-masing, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga manusia, derajat dan taraf hidup petani, kualitas dan kualitas produksi pertanian. Sumber tenaga penggerak yang digunakan yaitu motor bensin 2 langkah atau tap memiliki daya sebesar 4,0 W serta putaran maksimum 3.600 RPM. Kapasitas kerja mencapai 6 jam per HA, hasil penanaman lebih presisi dan tingkat kedalaman tanam dapat diatur pada kedalaman 3-6 cm, kisar antara 2-4 titik tanaman. Cara kerja alat ini adalah dengan memanfaatkan putaran roda sebagai sumber pergerakan. Putaran roda akan memutar sistem poros engkol. Poros engkol membawa batang
Next. Oke, selanjutnya adalah Reaper. Reaper adalah alat pertanian yang digunakan untuk memanen tanaman, terutama tanaman biji-bijian seperti gandum, jelai, atau padi. Alat ini dirancang untuk memotong tanaman secara efisien dalam jumlah besar dan membantu petani mengumpulkan hasil panen dengan cepat. Reaper seringkali merupakan salah satu alat pertanian yang dalam proses pertanian, terutama di bidang pertanian skala besar. Nama mesin Reaper ini bekerja dengan memotong tanaman di dekat permukaan tanah, sehingga tangkai tanaman dapat dipanen bersamaan dengan bulir biji-bijian. Fungsi utama Reaper adalah memotong tanaman secara efisien dan cepat. Alat ini dirancang untuk memungkinkan petani memanen tanaman biji-bijian dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Kebutuhan daya tenaga motor penggerak berkisar antara 2,5 sampai 3 daya kuda. Kapasitas kerja Reaper adalah 30 sampai 35 jam setiap hektar dengan satu alur pemotongan. Sedangkan yang 3 alur pemotongan berkisar 18 sampai 20 jam hektar. Mekanisme kerja Alsin. Cara kerja jika padi ditanam pada baris yang teratur, kerja alat ini 1,5 hingga 2 kali dari sabit. Karena cara pemakaian sabit berdiri, maka kelelahan kerja menjadi lebih ringan dibandingkan dengan menggunakan sabit. Mata pisau dapat dipergunakan untuk memanen sekitar 0,1 hektar tanpa harus diasah. Kemudian selanjutnya seeder. Seeder adalah alat pertanian yang digunakan untuk menanam benih atau biji-bijian dalam jumlah besar dengan cara yang efisien. Alat ini membantu petani untuk menabur benih secara merata di lahan pertanian dalam waktu yang singkat. Kemudian nama mesin seeder manual ini jenis seeder yang dioperasikan secara manual oleh petani, biasanya berbentuk sederhana dan memerlukan tenaga manusia menaburkan benih ke dalam tanah. Fungsi dari seeder manual adalah memudahkan petani untuk menaburkan benih tanaman secara merata dan efisien tanpa memerlukan tenaga mekanis. Kebutuhan daya dari seeder manual ini dapat bervariasi tergantung jenis tanaman yang ditanam, jenis tanah, kemampuan fisik individu dan yang mengoperasikannya. Kemudian kapasitas kerja seeder ini dapat ditentukan dari perhitungan luas tanah, konsumsi bahan bakar, waktu pemanenan, dan hasil panen. Namun biasanya didapatkan. Kemudian mekanisme kerja alat Alsin dari seeder ini membuka alur tipe double disc, membuat alur kemudian benih dijatuhkan dari atas, yaitu bagian penakar benih, dan tipe incline disc. Penakar benih sewaktu berputar lubang-lubangnya terisi oleh biji-bijian yang terdapat di atas piringan penakar benih dan terhubung dengan hopper benih. Kemudian dijatuhkan lewat lubang penyalur benih. Putaran piringan penakar benih ditransmisikan dari roda penggerak yang ada di bagian belakang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.